Sejarah teori mikro dan teori makro. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kelangkaan, di mana kebutuhan tidak dapat dicukupi oleh sumber daya yang ada. Upaya untuk memenuhi kelangkaan tersebut mendorong munculnya benturan kepentingan antara pelakunya. Hal ini karena pada dasarnya manusia itu serakah, ingin memiliki lebih dari yang lain atau dalam bahasa ekonomi disebut profit. Kemudian pada perkembangannya kita mengenal pembedaan ekonomi mikro dan makro. Pembedaan ini didasarkan pada penekanan tema pembahasan oleh para pakar ekonomi. Kelompok ekonomi mikro menekankan analisisnya pada perilaku individu seperti perusahaan, produsen, tenaga kerja dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas atau industri. Sedangkan kelompok ekonomi makro fokusnya adalah bagaimana perilaku para agen ekonomi dalam konteks agregat atau keseluruhan. Teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro atau disebut juga dengan teori ekonomi klasik memiliki asumsi bahwa struktur pasar merupakan persaingan sempurna. Informasi bersifat sempurna dan simetris. Input dan output adalah homogen. Para pelaku ekonomi bersifat rasional dan bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Kemudian, teori ini juga berasumsi bahwa proses penyesuaian lewat mekanisme pasar dapat tercapai seketika itu juga, serta uang hanya berfungsi sebagai alat transaksi. Teori klasik menekankan masalah ekonomi pada sisi penawaran saja. Paham klasik ini dipelopori oleh Adam Smith melalui bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang diikuti oleh beberapa ekonom antara lain Jean-Baptiste Say yang dikenal dengan Say's Law atau Supply Creates Its Own Demand dalam bukunya A Treatise on Political Economy. Teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro lahir sebagai kritik terhadap teori ekonomi klasik akibat terjadinya Great Depression pada periode 1929 sampai 1933. Kelompok ini dipelopori oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Kaum Keynesian berpandangan bahwa struktur pasar cenderung monopolistik informasi, tidak sempurna dan asimetris. Sementara itu, input dan output yang dipertukarkan juga heterogen. Uang pun tidak hanya dipandang sebagai alat transaksi belaka, namun juga sebagai penyimpanan nilai yang memungkinkan uang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan spekulasi. Dari asumsi ini, Keynesian berpendapat bahwa peranan pemerintah dibutuhkan dalam mengelola perekonomian melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter.